Ya, ini sesuatu pembelajaran yang menurut saya sangat berharga, Mbak My Sister. Hmm. Jadi tidak hanya dalam mereka mencari pekerjaan kemudian menjadi sulit karena sekarang apapun kita akan dicek dulu bagaimana performa dari keuangan kita. Karena sekarang kan semua data terintegrasi dan kemudian kita dalam berperilaku dalam dunia keuangan itu juga harus berhati-hati. Karena Hmm. semua bisa dicek yang saat ini disebut dengan sistem layanan informasi keuangan yang dulu dikenal dengan nama BI Checking gitu Ya. ya. Sekarang di OJK sejak 2018 namanya SLIK. Dan juga beberapa credit scoring lain juga bisa melakukan pengecekan seperti ini. Ini mudah sekali dicek di mana-mana. Nah, menurut saya ini sesuatu yang anak-anak muda mesti harus aware dan Ya. juga hati-hati, terutama menyiapkan masa depannya, Mbak. Ya. Nggak cuma susah nyari kerja. Yang saya juga dapat laporan dari beberapa bank yang menyalurkan kredit untuk KPR pertama gitu ya. Banyak sekali anak-anak muda yang harusnya lebih penting beli rumah daripada beli hal-hal yang sifatnya konsumtif, jadi nggak bisa karena mereka sudah kesangkut di sliknya gitu. Nah, jadi saya melihat di sini tadi yang tayangannya sebelum kita mulai tadi ada fenomena FOMO ya, fear of Ya. missing out. Terus kemudian fenomena ingin menjadi social climber, ingin cepat kelihatan kaya. Kemudian berbagai macam tampilan-tampilan crazy rich yang bikin anak muda nih jadi kepingin bergaya hidup hedon dan lain-lain. Kemudian kejebak misalnya penipuan investasi atau cari utangan, Mbak, untuk supaya kelihatan keren. Nah, ini bahaya sekali untuk masuk misalnya ke pinjol ilegal ya, ataupun pinjol legal tetapi penggunaannya tidak bijaksana akhirnya terjerat. Atau penggunaan pay later dan lain-lain yang akhirnya menjadikan anak-anak ini konsumtif dan kemudian ketika pada saatnya mereka sudah menjadi manusia dewasa yang harus bertanggung jawab sama dirinya, mencari pekerjaan, membeli rumah pertama mereka, membeli kendaraan dan lain-lain, akhirnya nggak bisa cuman gara-gara kesangkut hal-hal yang sebenarnya nggak penting sama sekali gitu, Mbak. Kalau tadi dijelaskan oleh Bu Kiki bahwa memang ternyata ada laporan dari perbankan anak muda yang akhirnya ditolak mengajukan KPR gara-gara skor kredit mereka yang buruk begitu. Kalau mungkin bisa dibeberkan secara data, apakah memang jumlahnya terus bertambah gitu Bu Kiki? Karena kan kita tahu bahwa misalnya anak muda yang minjam di pinjaman online itu mendominasi loh untuk kredit macetnya juga. Nah, mungkin Bu Kiki bisa paparkan kepada kami berapa banyak anak muda yang akhirnya pengajuan KPR-nya ditolak gara-gara skor kredit mereka yang sangat buruk. Iya, ini kan datanya bergerak terus ya, Mbak Magister ya. Kalau kita melihat ya, kadang-kadang ini nyangkutnya tuh angkanya tuh misalnya 300.000, 400.000. Karena kalau kita lihat, ya, contohnya seperti satu kasus yang barusan sangat menjadi atensi semua pihak ya. Bagaimana di satu universitas ketika ada kegiatan penerimaan mahasiswa itu kemudian mahasiswanya mendapat sponsor dari pihak kebetulan dalam hal ini pay later ya bukan pinjol. Bagaimana anak-anak muda ini dari awal bukannya diajarin misalnya buka rekening bank untuk kemudian belajar menabung atau membuka rekening investasi reksadana atau apa, tapi ini dibukakan rekening untuk pay later yang anak-anak ini mendapat sampai dengan antara 100.000 sampai dengan 300.000 dipakai buat beli pulsa dan lain-lain. Akhirnya kan ini dari awal sudah diajarkan untuk mereka pinjam gitu ya, dan ini sangat nggak produktif. Jadi kalau kita lihat memang angkanya terus bergerak karena memang kalau kita lihat Mbak ya, memang sekarang kan challenge kita selain tadi disampaikan juga gap antara indeks literasi dan inklusi yang cukup besar. Bagaimana masyarakat menggunakan produk jasa keuangan tapi nggak paham apa yang digunakan, termasuk tadi korban-korban tadi itu. Kemudian juga kita sedang dalam era digitalisasi. Ini suatu keniscayaan yang memang mau nggak mau kita suka nggak suka kita hidup di dalamnya, yang sudah memberikan kemudahan, kecepatan dan lain-lain, tapi juga ada risiko. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan misalnya mekanisme seperti pinjaman online dan lain-lain pay later yang sangat mudah dengan urusan jempol aja, tapi kemudian konsekuensinya sangat besar di masa yang akan datang, begitu Mbak. Tapi di sini saya ingin menyampaikan juga Mbak My Sister ya, bukan produknya yang salah ya, bukan produk pinjol yang salah atau pay later yang salah, tapi penggunaannya itu gitu.